Shalom, selamat malam. Oleh karena kemurahannya, kembali pada malam ini kita boleh belajar firman Tuhan. Malam ini menjadi malam yang sangat istimewa, di mana kemarin baru kita memperingati Yesus naik ke sorga ya saudara. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahannya. Dan 3 hari kemudian dia bangkit, dan 40 hari kemudian dia naik ke sorga, yaitu yang kita rayakan kemarin ya. Itu Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus naik ke sorga, dan dia berjanji dia akan kirimkan seorang penolong untuk menolong kita supaya ia menyertai kita selama-lamanya. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa yang begitu peduli kita. Dia tidak hanya menebus kita, mengangkat kita menjadi anaknya, tetapi dia melengkapi kita dengan kuasa. Lengkapi kita dengan kuasa untuk apa? Supaya hidup kita mempunyai kuasa, hidup kita bisa bersaksi, bisa memberitakan kabar baik, kabar kesukaan ini untuk banyak orang yang belum mengenal kebenaran ini. Saudara, saya ingin kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Ini adalah satu janji Tuhan Yesus waktu dia belum naik ke sorga. Dia berjanji kalau dia naik ke sorga, dia akan minta kepada Bapa dan dia akan mengirimkan seorang penolong di dalam kehidupan kita. Dan saudara, saya ingin baca ya, Yohanes 14 ayat 16 yang berbunyi demikian. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Waktu Tuhan Yesus sebagai manusia, dia di bumi ini, dia adakan mujizat, murid-murid ada masalah, orang kerasukan, dia sembuhkan, semuanya disembuhkan. Tetapi saat dia sudah naik ke sorga, maka dia mau kita menjadi mitranya. Dia mau kita meneruskan pekerjaannya. Dia mau kita memberitakan kabar baik ini. Tetapi sebelumnya saya ingin saudara kita tahu kapan kita mulai ada Roh Kudus di dalam kita. Kapan Roh Kudus mulai ada di dalam kita. Saya ingin kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Mungkin saya bacakan sebagian saja ya. Dikatakan, karena pada saat kita mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, dan pada saat kita percaya, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Waktu Tuhan Yesus belum naik ke sorga, dia janji dia akan berikan Roh Kudus kepada kita. Saudara, kita hanya memperingati Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus itu pada 2000 tahun yang lampau, saudara ya. Dan di Efesus pasal 1 ayat 14 dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Dia menjamin kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Roh Kudus itu akan menjamin kita dan menebus kita dan menjadikan kita milik Allah. Saudara, kalau kita Roh Kudus yang akan menolong kita menjadi milik Allah. Kalau kita sudah menjadi milik Allah, maka hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan. Hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksi dan terangnya. Karena sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mau kita melanjutkan pekerjaan ini. Karena dia berjanji dia akan datang kembali kali kedua, dan dia tidak mau satupun orang binasa. Saudara, saya teringat satu peristiwa, satu perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 25 ayat 15 dan seterusnya. Saudara, semua kita tahu di situ diumpamakan Tuhan Yesus memberi perumpamaan seorang diberi 5 talenta, satu lagi diberi 2 talenta. Tetapi yang satu diberi 1 talenta. Yang beri 5 talenta dan 2 talenta, dia respon dengan baik. Tetapi yang diberi 1 talenta, dia respon dengan salah, saudara. Yang beri 5 talenta dan 2 talenta, berarti dia respon dengan baik. Dia respon Roh Kudus dengan baik, sehingga Roh Kudus bisa berkarya di dalam kehidupannya. Dan 5 talenta dia bisa labakan 5 talenta, 2 talenta dia bisa labakan 2 talenta. Tetapi yang 1 talenta itu dia marah, dia ngomel, kemudian dia gali tanah, dia tanam di bawah tanah. Saudara, itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita tidak mau seperti itu. Dan
Saudara, saya percaya hari-hari ini kita sedang menantikan kuasa Roh Kudus. Saya berharap kita jangan respon pemberian Tuhan, respon terhadap Roh Kudus seperti orang yang menerima 1 talenta. Saya mau kita respon seperti orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Kita sungguh-sungguh mencari tuh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus melengkapi kita. Dan terakhir saya ingin kita bacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ini waktu Tuhan Yesus berbicara mengajar murid-muridnya yang lebih dari 500 orang bersaksi, 500 orang mendengarkan dia, dan pada saat itu dia katakan bahwa dia akan memulihkan kerajaannya. Bangsa Israel waktu itu orang-orang menanyakan dia, tetapi Tuhan Yesus menjawab, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus ingatkan kepada murid-muridnya, kalau kamu menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Saudara, kita dapat lihat di mana pada saat Tuhan Yesus mengajar mereka itu ada lebih dari 500 orang yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, terbang sampai dia tidak nampak lagi. Dan ada suara katakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara, tetapi yang respon pergi ke loteng Yerusalem menantikan janji Bapa 120 orang. Dengan kata lain hanya 1/4. Saudara, kita termasuk yang mana? Kita mau respon kuasa Roh Kudus seperti siapa? Seperti orang menerima 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta. Kita mau respon janji Bapa seperti 500 orang itu, seperti 120 orang, atau sisa daripada mereka. Saudara, walaupun tadi kita katakan pada saat kita mendengar firman kebenaran, pada saat kita menerima Injil keselamatan, kita sudah dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Tetapi kalau kita responnya tidak benar, maka Roh Kudus tidak bisa berkarya di dalam kehidupan kita dengan luar biasa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh merespon dengan baik, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, apalagi dalam 10 malam ini sesudah Yesus naik ke sorga, kita memperingati 10 hari mereka menantikan janji Bapa, dan pada hari yang ke-50 sesudah Yesus bangkit, yaitu hari yang Pantekosta, Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan pada 2000 tahun yang lampau. Tetapi saat ini, apakah kita sungguh-sungguh mau respon dengan Roh Kudus, respon kuasa yang Tuhan berikan kepada kita? Firman Tuhan katakan kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksi. Kita akan menjadi saksi di Yerusalem. Kita akan menjadi saksi bagi banyak orang, ya. Saudara, mungkin seringan pendek saya sampaikan di sini saja. Lain ada waktu kita sambung lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.